kita lanjut ke materi. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Utsmani. A. Masa kejayaan dinasti Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmaniyah pernah menjadi kekuatan utama dunia. Wilayahnya mencakup sepertiga luas dunia. Wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani yang resminya bernama Negara Agung Utsmaniyah itu meliputi sebagian daratan Eropa, Afrika, dan Asia. Karena negara Eropa menyebutnya sebagai Kekaisaran Ottoman atau dinasti Turki Utsmani. Wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani pun terus berkembang seiring kedikdayaan pemerintahannya. Turki Utsmani mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung atau Al-Qanuni. Wilayahnya mencapai kawasan yang sangat luas, meliputi daratan Eropa hingga Australia, Mesir, Afrika Utara hingga ke Aljazair, dan Asia hingga ke Persia. Sultan Sulaiman I berhasil menyatukan dua kedaulatannya di laut dan di darat, serta menghimpun dua kekuatannya, yaitu keduniaan dan keagamaan. B. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmaniyah. Turki memiliki peranan yang penting dalam peradaban Islam di dunia, karena pada masanya Turki ini telah menguasai sepertiga wilayah dunia. Islam telah berkembang pesat di Turki pada masa kepemimpinannya yang sangat lama, yaitu dari tahun 1299 sampai 1924 Masehi, di mana pada zaman tersebut telah banyak sekali kemajuan yang dicapai. Di bawah kepemimpinan Turki Utsmani, Konstantinopel kemudian berubah nama menjadi Istanbul, di mana kota tersebut dibangun hingga menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Turki Utsmani. 1. Perkembangan pendidikan pada zaman pertengahan 1300 sampai 1808. Perkembangan pendidikan Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani tidak terlepas dari tatanan budaya dan kondisi sosial politik. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Kebudayaan Persia yang menggunakan ajaran-ajaran genetika dan tata krama dalam kehidupan istana, masalah organisasi, pemerintahan, dan kemiliteran mereka dapatkan dari kerajaan Bizantium. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka dapatkan ajaran tentang ekonomi, masyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan pendidikan zaman modern. Mahmud II 1408 sampai 1922 Masehi. Sultan Mahmud II atau Sultan ke-33 dinilai sebagai penggagas reformasi Utsmani, khususnya perubahan di bidang pendidikan. Ia ingin mengubah pola madrasah tradisional disesuaikan dengan zaman abad ke-19 dan mengikis buta aksara. Setelah itu, Sultan Mahmud II juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Kalau kedokteran dan pembedahan kemudian digabung dalam satu wadah, Dar Ulum Hikamiye Ve Mekteb Itibyi Sahani. Dari beberapa bidang yang tampak dalam peradaban Turki Utsmani, seperti pemerintahan dan militer, bidang ilmu pengetahuan, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan, yang paling banyak mendapatkan perhatian dan kemajuan hanya bidang pemerintahan dan bidang militer. Itulah sebabnya, mengapa dalam khazanah intelektual Islam tidak ditemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Pada tahun 1869, suatu usaha inovasi pendidikan dilakukan, yakni pembenahan secara total dan keterpaduan sekolah-sekolah yang ada serta penyebar luasannya, yaitu yang pertama sekolah dasar atau Rusdia dan sekolah menengah persiapan atau Idadia, dibuka pada setiap desa dan seluruh penjuru kota. Adapun siswa yang belajar tidak dibebani pembayaran sekolah. Yang kedua, sekolah dasar dibangun di kota yang berpenduduk 500 keluarga. Yang ketiga, sekolah menengah persiapan dibangun di kota yang berpenduduk 1000 kepala keluarga. Dan yang keempat, sekolah pendidikan guru diadakan untuk memenuhi kebutuhan guru pada sekolah-sekolah yang ada. Pada tahun 1876, dibentuk sebuah perundang-undangan yang memuat aturan-aturan mengenai pendidikan. Adapun isi undang-undang tersebut yaitu, yang pertama, pendidikan dasar adalah wajib bagi semua anak kekhalifahan. Yang kedua, biaya pendidikan bebas atau gratis. Yang ketiga, setiap pendidikan terpusat, terpadu, dan sekuler. Yang keempat, negara yang mengawasi, mengelola, dan mengatur seluruh institusi pendidikan. Dan yang terakhir, siswa yang mengikuti pendidikan tidak dibedakan oleh agama dan jenis kelamin.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jejak peradaban dinasti Turki Utsmani. Bangunan-bangunan bersejarah yang ada di semenanjung Anatolia menjadi saksi bisu kejayaan Islam di benua Eropa. Terdapat 8 situs sejarah peninggalan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, Hagia Sophia adalah gereja katedral yang dibangun sejak 537 Masehi, yang ada pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmani, dialihfungsikan menjadi masjid, dan selanjutnya saat ini dibuka sebagai museum oleh pemerintah Turki. Hagia Sophia dipandang sebagai lambang arsitektur Bizantium dan keberadaannya dikatakan telah mengubah sejarah arsitektur. Berdasarkan ukuran bangunannya, Hagia Sophia telah menjadi gereja katedral terbesar di dunia selama hampir 1000 tahun sampai katedral Sevilla diselesaikan pada tahun 1520. Kata Hagia Sophia sendiri berarti kebijaksanaan suci, yakni kebijaksanaan yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua, Blue Mosque. Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmad dikenal dengan interiornya yang dominan berwarna biru. Masjid ini dibangun antara 1609 dan 1616 atas perintah Sultan Ahmed I, yang kemudian menjadi nama masjid tersebut. Setelah meninggal, Sultan Ahmed I dimakamkan di halaman masjid. Lokasi masjid yang begitu megah ini dapat dikatakan berseberangan dengan Hagia Sophia, tidak jauh dari istana Topkapi. Yang ketiga ada Masjid Sulaiman Agung. Masjid ini merupakan masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Agung. Masjid yang terletak di Bukit Ketiga ini dibangun pada tahun 1550 Masehi sampai dengan 1558 Masehi. Layaknya Hagia Sophia, masjid ini merupakan perpaduan antara peradaban Yunani dan Turki. Masjid Sulaiman Agung memiliki menara dengan 10 galeri sebagai tanda bahwa Sultan Sulaiman merupakan Sultan ke-10. Selanjutnya yang keempat yaitu Istana Topkapi. Mengutip dari laman Wikipedia, Istana Topkapi adalah istana kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun yang berada di Istanbul. Pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Kompleks istana terdiri dari 4 lapangan utama dan banyak bangunan-bangunan kecil. Selain sebagai tempat tinggal kerajaan, istana digunakan untuk acara-acara kenegaraan dan hiburan kerajaan. Sekarang, istana yang indah ini menjadi daya tarik wisata dan berisi peninggalan suci yang penting dalam sejarah Islam. Yang kelima, ada Istana Dolmabahce. Pada masa kejayaan Sultan Abdul Majid I tahun 1839 hingga 1861, didirikanlah sebuah istana megah dengan dana 5 juta pound emas. Istana tersebut bernama Dolmabahce dengan mengusung arsitektur khas Turki Utsmani. Agar semakin epik, istana ini didesain dengan memadu padankan gaya barat seperti neoklasik. Desain interior dan eksteriornya dirancang oleh arsitektur andal bernama Haji Said Aga. Yang keenam ada Istana Yildiz. Istana Yildiz merupakan istana yang dibangun oleh Sultan Ahmad I. Istana dengan ratusan jendela khas Yunani ini merupakan perpaduan antara Yunani dengan Turki. Sultan Ahmad I membangun Istana Yildiz tidak tanggung-tanggung. Pasalnya, istana ini memiliki fasilitas khusus keluarga sultanan untuk berlibur. Untuk membuat kesan semakin mewah, Sultan Abdul Al-Hamid II merenovasi istana ini. Yang ketujuh ada Grand Bazar. Kota Istanbul yang dahulunya bernama Konstantinopel, ini memiliki pasar tertua dan terbesar di dunia. Pasalnya, di tempat inilah perdagangan antara dua kerajaan dunia bertransaksi. Pasar itu bernama Grand Bazar. Pasar yang menjajakan segala kebutuhan Ottoman Empire. Grand Bazar secara resmi didirikan pada tahun 1450. Oke, yang terakhir ada Mevlana Museum. Mevlana Museum adalah tempat tinggal sekaligus makam dari Jalaluddin Rumi, seorang tokoh sufi Islam yang terkenal. Mevlana Museum ini terletak di kota Konya, Turki. Ketika memasuki kawasan museum, akan terlihat ciri khas bangunannya yang berupa sebuah kerucut dari keramik berwarna turkis. Turkis ini adalah warna hijau kebiru-biruan, dengan diapit kubah-kubah bundar lainnya. Setelah melewati sebuah kolam yang digunakan sebagai tempat berwudu, terdapat sebuah bangunan tempat di makam Rumi.
Runtuhnya kerajaan Turki Utsmani Sultan Sulaiman diakibatkan karena perebutan kekuasaan antara putra-putranya. Selain hal tersebut, runtuhnya kerajaan Turki Utsmani disebabkan oleh kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan yang membuat ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan semestinya. Ada beberapa ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil berdasarkan uraian di atas, bahwa kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tidak terlepas dari watak para penguasanya. Kerajaan Turki Utsmani mengalami kemajuan di saat penguasanya adalah orang-orang yang memiliki komitmen memajukan bangsanya, sehingga selain mengadakan perluasan wilayah kekuasaan, juga tidak melupakan penataan dalam negeri yang telah dikuasainya. Sebaliknya, sebuah negara dengan wilayah yang sangat luas, heterogenitas penduduk, kelemahan penguasa, akhlak pejabat yang rusak, dan terjadinya stagnasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bayangan akan kehancuran sebuah pemerintahan.